Oke, jadi hari ini kita akan belajar basic rumus address ya. Lihatlah keindahan alam semesta, bukan hanya sekedar berita belaka. Kita rencananya akan mengupas semua rumus-rumus yang ada di Excel satu persatu ya, yang basicnya ya, bukan penerapannya ya, supaya nanti teman-teman lebih paham. Oke. Untuk kali ini kita akan bahas bagaimana cara penggunaan rumus address ya. Fungsi address ini digunakan atau dengan tujuan untuk menampilkan alamat sel dalam bentuk teks ya, dengan menyebutkan atau menampilkan nomor, kolom, baris, dan serta ada dua jenis ya, absolut dan relatif. Serta disertai nama sheet ya, itu misalkan nanti akan menuju ke alamat sheet. Oke, jadi rumus address itu seperti biasa ya, itu diawali dengan sama dengan, lalu ketik aja di sini address. Nah, teman-teman di sini sintek untuk rumus address, di sini ada row number. Nah, ini kita menentukan nih nomor barisnya gitu. Kita menentukan baris ke berapa ya. Misalkan kita akan menentukan di A1 ya. Berarti ini row-nya baris atau barisnya baris ke 1 ya. Berikutnya sintek berikutnya adalah column number ya. Column number ini artinya nomor kolomnya. Misalnya saya buat kolom numbernya ke 1. Nah, ini berarti alamatnya selnya adalah A1 ya. Jadi baris ke 1, kolom ke 1 gitu kan ya. Oke, lalu di sini untuk absolute numbernya ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah absolute. Absolute itu kita kunci semua ya. Jadi absolute itu mutlak ya, dikunci semua gitu. Artinya yang seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya kan ya, ada absolute ya, itu dikunci nanti akan ada pakai dolar gitu ya. Nah, kita contohin yang absolute dulu ya. Ini koma 1, kemudian sorry ya, saya jelasin dulu ini. Nah, ini kalau absolute row ini yang dikuncinya adalah barisnya, sementara untuk kolomnya tidak. Nah, untuk yang ketiga, nomor ketiga itu yang dikunci adalah kolomnya, sementara barisnya tidak. Ini kebalikan dari nomor 2 ya. Sementara yang keempat adalah relatif, tidak dikunci semua ya, baris maupun kolomnya. Oke, kita coba yang pertama saja dulu ya. Oke, yang ini 1. Lalu di sini ini adalah format style ya. Format stylenya itu ada R1 C1, artinya baris ke 1 kolom ke 1 style, atau pakai format A1 ya. Dan yang saya gunakan ini adalah formatnya yang format ke 1 yang ini, A1 style ya. Nanti saya coba ini bagaimana untuk R1 C1 nya ya. Nah, kita coba yang 0 dulu ya, R1 C1. Ini row ke 1, kemudian baris ke 1 ya, kemudian kolom ke 1 C1 gitu ya. Oke, kita pilih yang 0, kemudian di sini bisa tambah sheet text atau juga tidak ya. Kita tidak aja dulu sampai di sini. Kita coba enter ya. Nah, ini adalah baris ke 1, kolom ke 1 ya, row 1, kolom 1 ya. Ini berarti posisinya di sini ya. Oke, kita rubah di sini misalnya untuk row numbernya, kita row numbernya pilih yang kelima misalnya ya. Kemudian ini kita rubah untuk kolomnya misalnya ketiga. Artinya berarti ini kolom C ya, kolom C kemudian baris kelima, berarti di sini C5. Oke, kita coba enter ya. R5 C5. Ini masih format A1 style ya. Kalau misalkan teman-teman berubah, ini bisa pakai di sini ya, kemudian option, kemudian di sini adalah formula, kemudian di sini ada format R1 referensi style ya, R1 C1 referensi style. Nah, ini kalau teman-teman checklist, kemudian kita oke ya. Nah, ini akan berubah ya, 1 kan. Nah, ini R5 C5 berarti row-nya kelima di sini, kemudian kolomnya ketiga berarti di sini ya. Nah, ini 1 2 3, ini juga 1 2 3. Oke. Dan teman-teman sudah tidak terbiasa seperti ini ya. Jadi kita kembalikan aja option, kemudian pilih formula, kemudian ini checklistnya dibuang. Kemudian kalau sudah oke. Nah, ini kembali lagi ke A B C D ya. Oke. Kita coba di sini. Nah, ini untuk kolom stylenya kita coba rubah ya, rubah menjadi A1 style. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kan C5, ini sama dengan R5 C3 atau sama dengan sel C5 gitu kan ya. Nah, ini formatnya yang A1 style, sementara yang ini adalah format R1 C1 ya.
Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba di sini ya, kita ganti yang ininya. Bagaimana kalau misalnya di sini untuk absolute number-nya kita ganti ya, absolute number-nya kita ganti menjadi yang kedua. Ini untuk absolute row, berarti nanti yang dikunci adalah barisnya, sementara untuk kolomnya tidak. Nah, ini berarti dolar, kemudian nanti diikuti dengan kolom, kemudian barisnya tidak pakai dolar ya. Nah, kita coba pilih nomor 2, kemudian enter. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi baris yang dikuncinya ya. Oke. Baris yang dikunci. Coba lagi kita di sini, kita coba yang dikuncinya adalah kolom. Yang ini ya. Jadi barisnya itu relatif ya, tidak dikunci, sementara kolomnya absolut ya, dikunci. Oke. Kita pilih yang ketiga ya, seperti ini hasilnya ya. Nah, jadi yang dikunci kalau ditarik ini nanti seperti formula-formula yang sudah saya jelaskan ya di contoh-contoh video sebelumnya, itu yang dikunci adalah kolomnya, barisnya tidak gitu ya. Oke. Nah, satu lagi yang keempat, kita coba yang relatif ya. Relatif ini nanti tidak dikunci semua antara kolom dan barisnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan alamat sheet misalkan ya, alamat sheet bisa pakai yang ini ya. Ini misalnya kita tambahin di sini format A1 style misalnya ya. Kemudian di sini sheet text-nya misalnya sheet 1. Nah, sheet 1 ya. Ini akan menuju, berarti kita akan menuju alamat di sheet 1 kemudian C5 gitu ya. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Ini sepertinya teman-teman pernah menemukan ya, kalau misalkan alamat selnya seperti ini. Ini berarti di posisi sheet 1 kemudian selnya C5 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita ada dua jenis yang seperti tadi ya, ada dua jenis format style. Yang pertama seperti tadi A1 style dan ada R1 C1 style ya. Nah, teman-teman, yang sering digunakan adalah format A1 style ya, seperti ini. Kolomnya diganti menjadi A B C D, sementara barisnya menggunakan angka ya, 1 2 3 sampai seterusnya kayak gitu ya. Oke, saya kira ini aja. Nanti fungsi untuk address ini banyak sekali ditemukan. Nanti saya akan sampelkan atau nanti ada link khusus ya untuk penerapan rumus address ini. Oke, saya kira sampai di sini aja. Kalau ada tidak mengerti silahkan tulis aja di kolom komentar dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum. Lihatlah keindahan alam semesta, bukan hanya sekedar